Raja Naga, kekuatan ular ini seharusnya mendekati kekuatan abadi tingkat menengah. Aokitian sendiri tidak bisa menjatuhkannya. Di lautan, Perdana Menteri Gui menyaksikan Aokitian dan pertempuran ular itu dan berkata dengan binar di matanya. Raja Naga, aku akan pergi. Dengan Aokitian dan aku bekerja sama, kita pasti bisa membunuhnya. Ao Jian, yang berdiri di samping, memohon pada Wang Xian. Pergi. Wang Xian mengangguk perlahan dan melihat ke atas pulau. Kuharap kedua makhluk abadi itu tidak bergerak. Jika tidak, sedikit rasa dingin melintas di matanya. Suara mendesing. Saat ini, Ao Jian yang berdiri di samping mulai bergerak. Dia menikam pedang panjang di tangannya ke ular besar yang jaraknya beberapa ribu meter. Pedang logam menakutkan yang panjangnya 1000 meter sepertinya menembus kehampaan saat menyerang dalam sekejap. Ular yang bertarung dengan Aokitian melihat cahaya logam yang menakutkan dan ekspresinya sedikit berubah. Ia mengayunkan lengannya dan air laut di bawah langsung memadat menjadi perisai air pertahanan. Namun, saat lengah, cahaya pedang yang menakutkan masih membuatnya memuntahkan darah. Keberadaan tingkat dewa abadi lainnya. Ular itu memuntahkan seteguk darah dan ekspresinya langsung menjadi gelap. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan. Sosok Ao Jiandi muncul di sisi Aokitian, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Dua dewa abadi, dari faksi mana kamu berasal? Air laut di belakang ular itu naik hingga ketinggian 100 meter, dan ular itu berdiri tak bergerak di belakangnya. Itu siap untuk menyerang dan bertahan kapan saja, dan memandang Ao Jian dan Aokitian dengan wajah muram. Kekuatan yang akan merenggut nyawamu. Ao Jian berkata dengan dingin. Pedang panjang di tangannya bergetar, dan ribuan pedang panjang diam-diam menyerangnya dari belakang ular itu. Wajah ular itu berubah drastis, Monkey Iblis telah membuatnya merasa sedikit bermasalah. Dan sekarang ada dewa abadi yang tidak lebih lemah dari Monkey Iblis. Sejak kapan ada begitu banyak dewa abadi? Jumlah dewa abadi di seluruh anak benua kurang dari 2 tangan. Kami tidak memiliki permusuhan. Jika Anda ingin berkultivasi di dasar laut, saya, ular, akan membiarkan Anda memilikinya. Snake melambaikan tangannya, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh air laut biru tua, yang tebalnya setidaknya 100 meter. Kamu membunuh lebih dari 100 lumba-lumbaku. Hari ini, saya akan mengambil darah dewa abadi Anda sebagai pengorbanan. Pedang logam emas muncul di belakang Ao Jian. Pedang padat menutupi area seluas 1000 meter. Apa membunuh lebih dari 100 lumba-lumbamu? Mendengar kata-katanya, ular itu melebarkan matanya dan menggeram dengan ekspresi malu. Lebih dari 100 lumba-lumba. Itu hanya lebih dari 100 lumba-lumba F-King. Anda F-King menginginkan kehidupan dewa yang abadi. Meskipun ular itu telah hidup selama lebih dari 200 tahun, ini adalah pertama kalinya ia mendengar hal yang menggelikan itu. Mereka ingin melawan dewa abadi demi lebih dari 100 lumba-lumba. Penatua bertopeng merah dan wanita berkepala 2 Yan Mei yang menonton pertunjukan itu juga sedikit terpana. Itu benar, bunuh orang-orang kita dan mati. Mengaum. 10.000 pedang diluncurkan. Aokitian meraung. Dengan aura kekerasan, dia mengangkat batang logam di tangannya dan menghancurkannya dengan kisetan. Ekspresi ular itu berubah drastis. Dengan lambaian tangannya, dia memasang pertahanan 1000 meter. Sekelompok orang gila, aku tidak mempermainkanmu lagi. Ekspresi ular itu berubah drastis. Itu bergerak dan hendak melarikan diri ke kejauhan. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Aokitian meraung dan menggerakkan tubuhnya, meninggalkan jejak gelombang yang mengerikan. Dia berdiri di depan ular itu dan menatapnya dengan mata merah darah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, sebuah pedang panjang diam-diam menusuk ke arah dada ular itu. Brengsek. Ekspresi ular itu berubah drastis. Dia menundukkan kepalanya dan melihat lubang di dadanya yang telah ditembus tanpa peringatan. Ekspresinya sangat suram. Daging di tubuhnya menggeliat, dan lukanya cepat sembuh. Ular itu tidak bisa kabur. Jika kita tidak bertindak, ular itu bisa mati. Wanita berkepala 2 Yan Mei dan pria tua bertopeng merah saling memandang, dan mata mereka berkedip. Ular? Berikan aku 9 kantong empedu ular roh yang kamu pelihara, dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Kedua kepala wanita berkepala 2 Yan Mei saling memandang, dan senyum licik muncul di wajahnya. Saya ingin semua wilayah kelompok ular Yin Anda. Pria tua bertopeng merah itu juga berkata sambil tersenyum. Oke, ekspresi ular besar itu berubah drastis. Itu menggertakkan giginya dan mengangguk berat. Haha, oke. Kalian berdua, demi kami, mari kita lupakan masalah ini. Pria tua bertopeng merah itu mengungkapkan senyuman. Auranya bergetar dan aura yang luar biasa langsung meletus. Di langit,
Awan berubah menjadi merah menyala dan mengandung api yang mengerikan. Kami telah menyelamatkan nyawa ular raksasa itu. Jadi, jika 100 atau lebih lumba-lumba milikmu mati, biarlah. Wajah wanita berkepala dua Yan Mei mulai kabur. Pulau yang hampir runtuh di bawah mereka mulai melayang. Pulau yang ukurannya beberapa kilometer dikendalikan olehnya. Pembangkit tenaga tingkat abadi benar-benar mampu menghancurkan dunia. Seperti yang diharapkan, dia masih bergerak. Di lautan, Wang Xian, yang berdiri di atas Kun, mendengar dua dewa asing lainnya bergerak. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Raja Naga, biarkan aku melatih tubuhku. Perdana Menteri Gui tersenyum dan mengulurkan tangan untuk melepaskan cangkang kura-kura dari punggungnya. Cangkang kura-kura itu berkedip-kedip dengan cahaya kekuningan. Kalau begitu, kalian bertiga tinggal. Mata Wang Xian terasa dingin saat dia menggerakkan tubuhnya. Mengaum, raungan naga datang dari mulut Wang Xian. Raungan naga memancarkan keagungan yang menakutkan. Cangkang kura-kura di tangan Perdana Menteri Gui memancarkan cahaya saat dia menyerang wanita berkepala dua itu secara langsung. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdiri di langit, sesepuh bertopeng merah dan wanita berkepala dua Yan Mei, yang memancarkan aura menakutkan, melepaskan aura mereka. Mereka menatap mengancam pada Ao Jian dan Ao Qitian. Namun, kekuatan yang membuat mereka takut datang dan ekspresi mereka sedikit berubah. Ada juga yang abadi. Dua dari mereka, ekspresi mereka berubah drastis. Orang gila, kamu hanya membunuh lebih dari 100 lumba-lumbamu dan kamu benar-benar mengirimkan 4 makhluk abadi. Kekuatan macam apa kamu? Wanita berkepala dua Yan Mei mengeluarkan raungan tajam dan mengeluarkan suara tajam. Istana Naga, Wang Xian bergegas keluar dari air dan membuka mulutnya. Pedang air biru tua terbang ke arah sesepuh bertopeng merah. Berdengung. Pada saat yang sama, cangkang kura-kura Perdana Menteri Gui memancarkan cahaya kuning tanah yang kuat. Pulau yang tertahan di udara dalam radius 5 km itu langsung runtuh. Tanah di permukaan pulau menyerang wanita berkepala dua Yan Mei. Kamu sekelompok orang gila, pergilah. Sosok wanita berkepala dua Yan Mei bergerak, dan dia membuka kedua wajahnya. Dengan lambaian tangannya, dia langsung menyebarkan pulau itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, bola api yang menakutkan langsung jatuh dari awan merah menyala dan bertemu dengan pedang air azure. Bawahanku hanya membunuh lebih dari 100 lumba-lumba. Jangan pergi terlalu jauh. Ular besar melihat total 4 dewa, wajahnya menunjukkan tatapan ganas, raungan mengamuk. Ular raksasa itu benar-benar mengamuk, dan air laut di sekitarnya bergulung seperti tsunami yang mengerikan. Jika kamu ingin membunuhku, aku akan membuatmu membayar mahal. Ekspresi ular raksasa itu ganas. Dia menjulurkan lidahnya yang menakutkan, dan ketika lidahnya mendarat di permukaan laut, itu mengeluarkan suara mendesis. Dia ingin membunuh lebih dari 100 lumba-lumba. Ini bukan F-King yang membunuh seluruh keluargamu, itu hanya lebih dari 100 lumba-lumba. Untuk pertama kalinya, dia mendengar bahwa dia akan melawan dewa yang abadi sampai mati karena alasan yang konyol. Mata Ao Jian dan Ao Qitian menunjukkan sedikit keseriusan. Ular itu akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Begitu dewa abadi akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, bahkan jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin mati bersama. Mati. Ao Qitian memegang erat batang logam di tangannya dan menyerang dengan ganas. Ao Qitian, yang dipenuhi dengan energi iblis, tidak peduli apakah dia akan mempertaruhkan nyawanya atau tidak. Tanpa bayangan, Ao Jian juga berteriak dengan dingin. Udara bergetar seperti pedang tajam yang tidak bisa dilihat atau mengeluarkan suara apapun yang ditebaskan ke arah ular raksasa itu. Kami tidak peduli dengan masalah ini lagi. Ledakan. Di langit, lelaki tua bertopeng merah itu memancarkan cahaya merah menyala. Di langit di atasnya, bola awan merah menyala melemparkan bola api yang menakutkan ke arah Wang Xian. Tatapan serius muncul di matanya. Melawan kekuatan menakutkan yang memiliki 4 benda langit jelas merupakan hal yang menakutkan. Jika dia tahu bahwa mereka memiliki 4 benda langit, dia pasti tidak akan memanfaatkan mereka dan membantu ular itu. Saat ini, mereka hanya ingin melarikan diri secepat mungkin. Karena kita adalah musuh, maka kita adalah musuh. Daging dan darah dari 3 celestial. Sedikit rasa dingin melintas di mata Wang Xian. Karena dia sudah bergerak, dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dengan daging dan darah dari 3 makhluk abadi, jika diserap oleh kolam naga, energi yang terkandung di dalamnya mungkin dapat memungkinkan anggota Istana Naga untuk maju ke alam abadi. Tubuh Wang Xian bergetar. Seluruh lautan langsung menjadi tenang. Itu setenang cermin. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, pada saat ini,
Pedang air yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari lautan dan menyerang lelaki tua bertopeng merah di langit. Tabrakan air dan api. HMPH. Pria tua bertopeng itu tampak sangat malu. Dengan lambaian tangannya, awan merah menyala selebar 1000 meter jatuh ke laut. Ledakan, 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 ledakan mengerikan terdengar. Cahaya biru dan nyala api merah menutupi radius beberapa ribu meter. Aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Pria tua itu menggerakkan tubuhnya dan ingin melarikan diri ke kejauhan. Penjara air. Wang Xian berteriak pelan dan mengejar lelaki tua itu dengan air laut yang menakutkan. Jangan pergi terlalu jauh. Ketika lelaki tua itu melihat Wang Xian mengejarnya, tubuhnya yang sepanjang 10 meter dan wajahnya yang biru air membuatnya tampak sangat malu. Apa monster yang menakutkan ini? Apakah itu naga dewa dari Tiongkok? Mengaum. Wang Xian mengayunkan ekor naganya dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru cemerlang. Di bawahnya, air laut dalam radius 10 km naik ke udara dan menyelimuti pria tua itu sepenuhnya. Gelombang ledakan air terjun. Tubuh raksasa yang menyala. Pria tua bertopeng itu tampak sangat malu. Dengan sentakan tubuhnya, dia berubah menjadi sosok setinggi 50 meter. Topeng merah menyala memancarkan aura menakutkan saat tetesan cairan menyala menetes ke tubuhnya. Kamu memaksaku untuk melakukan ini. Raksasa api yang menakutkan mengubah air laut di sekitarnya menjadi kabut dan menyebar dalam radius lebih dari 10 km. Air dari air terjun besar berbenturan dengan raksasa api. Di samping, dinding muncul dari udara tipis untuk memblokir wanita berkepala dua Yan Mei. Perdana Menteri Gui memegang cangkang kura-kura di tangannya dan menatapnya dengan tatapan bijak. Sialan, apakah kamu pikir kamu bisa menahan kami di sini? Wanita berkepala dua itu menatap Perdana Menteri Gui dengan tatapan sinis. Kedua kepalanya sangat ganas. Pertempuran mengerikan antara dewa dan dewa meletus dalam sekejap. Wang Xian bagaimana dia bisa berubah menjadi naga dewa? Tang Yingxuan sedang berdiri di atas kun di bawah. Dia mengangkat kepalanya dengan kaget dan menatap Wang Xian yang telah berubah menjadi naga dewa di kejauhan. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Garis keturunan. Lan Qingyue tersenyum pada Tang Yingxuan. Garis keturunan. Tang Yingxuan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengingat catatan tentang benua Eropa. Ada pembudidaya di benua Eropa yang bisa berubah menjadi manusia serigala, kelelawar, dan setan. Ini juga merupakan garis keturunan. Dewa abadi, dewa abadi. Saya tidak menyangka kekuatannya saat ini begitu menakutkan dan kuat. Tang Yingxuan bergumam sambil mengamati sekeliling. Lan Qingyue, seorang Jiaya, dan Sun Lingxiu saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Sun Lingxiu adalah tipe gadis yang tidak suka ikut campur dalam segala hal. Jika Tang Yingxuan benar-benar ada hubungannya dengan Wang Xian, dia tidak akan keberatan. Jiaya adalah penyusup sejak awal, jadi dia tidak punya hak untuk mengungkapkan pendapatnya. Hanya Lan Qingyue yang menghela nafas dan cemberut, lalu menggelengkan kepalanya dengan sembarangan. 7 dewa abadi menarik 7 dewa abadi. Itu adalah naga suci, naga ilahi yang legendaris. Saya tidak menyangka akan ada naga suci di lautan. Tubuh naga ilahi itu terlalu sempurna. Jika bisa disempurnakan menjadi budak, itu akan menjadi tunggangan yang paling sempurna dan kuat. Haha, naga suci itu, aku harus mendapatkannya. 7 dewa abadi. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak dewa abadi di dunia nyata. Kita hanya bisa duduk manis dan memetik keuntungan ketika keduanya mengalami kerugian besar. Kalau tidak, kita tidak akan cocok dengan begitu banyak dewa abadi. Tidak peduli apa, aku pasti akan mengambil naga suci itu sebagai tungganganku. Hahaha, mari kita bertarung, mari kita bertarung. Pada akhirnya, kedua belah pihak menderita kerugian besar. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Kejutan yang menyenangkan. Kedua pasang mata merah darah di udara dipenuhi dengan kegembiraan dan kegilaan. Mereka menyaksikan pertempuran di bawah. Namun, Wang Xian dan yang lainnya tidak merasa ada yang memperhatikan mereka. Ah, Monkey orang pembawa sial, pergilah. Pada saat ini, ular raksasa itu mengeluarkan jeritan mengerikan dari bawah. Dia menggunakan kedua tangannya untuk memblokir pentungan Aoki Tian, tetapi pada saat ini, 5 pedang logam tanpa suara menembus tubuhnya, menyebabkan ekspresinya berubah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dia membuka mulutnya yang besar, dan lidahnya tiba-tiba menjadi gila, menembus dada Aoki Tian dalam sekejap. Mengaum, Aoki Tian meraung, menjulurkan lidahnya, dan menariknya dengan keras. Ah, ular itu menjerit lagi. Jika kamu ingin aku mati, kamu juga tidak akan mudah. Bakar darah dewa yang abadi dan meledak. Lidah di tangan Aoki Tian langsung memerah dan meledak. Ledakan. Seluruh wilayah laut meledak bersamaan seperti sejuta ton bom. Mengaum. Aoki Tian meraung marah,
dan tubuhnya dipenuhi luka. Mati. Ekspresi Ao Jian berubah, dan dia langsung berubah menjadi ikan todak emas yang panjangnya sekitar 10 meter. Menggunakan tubuhnya sebagai pedang, dia langsung menebas ular itu. Namun, pada saat ini, ekspresi ular yang jauh lebih menyedihkan dari Aokitian berubah drastis. Sangat dingin, sangat panas, meledak. Dia merentangkan kedua tangannya, dan darah segar bergabung menjadi energi air, menyebabkan ledakan mengerikan lainnya. Ledakan, 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 ledakan yang mengerikan terdengar, dan air laut diaduk. Langit berubah warna. Cahaya biru, cahaya merah menyala, dan cahaya kuning tanah membuat area ini tampak seperti neraka di bumi. Makhluk hidup apapun dalam radius 7 hingga 8 km akan terpengaruh oleh gelombang kejut yang mengerikan. Anggota Istana Naga dan Xiao Yu yang berdiri di lautan dikelilingi oleh lapisan tipis energi abu-abu. Bagian Kun yang paling menakutkan adalah pertahanannya. Itu mengandalkan tubuh fisiknya yang menakutkan untuk melakukan perjalanan ke 9 langit dan memburu keberadaan garis keturunan teratas di dunia. Meski Kun ini baru diasuh selama beberapa bulan, ia sudah mulai menunjukkan kehebatannya. Ketika Kun mencapai level 13, kekuatannya akan menerima peningkatan yang mengerikan. Pada saat itu, bahkan sebanding dengan Wang Xian. Kun level 13 bisa terbang di langit. Saat itu, Kun yang panjangnya lebih dari 100 meter pasti akan menjadi makhluk paling menakutkan di bumi. Pada saat ini, suara melengking terdengar. Pedang menakutkan Ao Jian melewatinya. Separuh tubuh ular itu terbelah dua dan darah segar mengalir ke laut tak terkendali. Darah merah cerah mengandung energi yang kuat. Di ekor Ao Jian, ada luka panjang. Mengaum. Pada saat ini, raungan yang mengguncang langit terdengar. Aokitian, yang berlumuran darah, mengangkat batang logam dan menghantam ular itu dengan kekuatan mengerikan dan ki iblis. Serangan Aokitian menjadi lebih ganas dan ganas dalam kondisi terluka. Saat batang logam itu terhempas, ekspresi ular itu berubah drastis. Lidahnya tumbuh lagi, mengaduk udara di atasnya membentuk pertahanan biru air. Pertahanan biru berisi darahnya, membuat pertahanan itu semakin menakutkan. Ledakan. Saat batang logam itu hancur, pertahanan biru dengan cepat retak. Menusuk. Saat ini, Ao Jian menyerang lagi. Seluruh tubuh pedang sepanjang 10 meter itu benar-benar tertahan dalam cahaya kemasan. Tidak ada satupun cahaya kemasan yang dipancarkan. Itu seperti pedang raksasa yang menakutkan dari zaman kuno. Tidak. Ular itu melebarkan matanya dan menatap pedang emas yang tertahan dengan ngeri. Pedang panjang itu menembus dan tubuh ular itu benar-benar terbelah menjadi dua. Bang! Aokitian meraih bagian atas tubuh ular itu dengan telapak tangannya yang menakutkan dan meremasnya dengan keras. Suara mengerikan terdengar sekali lagi. Bunuh dewa dan bunuh para dewa. Masih ada dua lagi. Aokitian mengeluarkan suara keras. Tanpa ragu, dia menyerang raksasa yang menyala di depan Wang Xian. Ao Jian masih berbentuk pedang. Itu seperti pedang tajam yang tidak memerlukan kendali saat menebas ke arah wanita berkepala dua. Kamu mencari kehancuranmu sendiri. Jika kamu berani bertarung dengan kami, aku akan bertarung sampai mati untuk membuatmu tetap hidup. Ekspresi tetua bertopeng merah itu berubah drastis saat melihat serangan Aokitian. Dia meraung dengan marah. Mengaum. Apa yang menyambutnya adalah batang logam menakutkan Aokitian dan aura iblis yang mengerikan. Mengaum. Wang Xian meraung juga. Tubuhnya berputar-putar di air-air terjun. Naga air yang menakutkan berkumpul di sekelilingnya dan menyerang raksasa yang menyala itu secara langsung. Sialan, kalian mencari kematian. Pria tua bertopeng merah itu memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia sedikit ketakutan. Namun, dia lebih marah. Garis-garis pola darah secara bertahap muncul di topeng merah menyala. Ledakan. Flames diintensifkan sekali lagi. Lengan yang menakutkan itu mengayun ke arah Wang Xian. Satu di depan dan satu di belakang. Wang Xian mengitari lelaki tua bertopeng merah itu dan tiba di belakangnya. Kepala naganya langsung memerah. Dia berubah menjadi naga dewa yang menyala-nyala. Mengaum. Dia membuka mulut naganya dan menggigit ke arah tetua di tengah. Penatua bertopeng merah mengabaikan Wang Xian sepenuhnya. Nyala api yang dahsyat itu langsung menghantam Aokitian. Aokitian, yang sudah terluka parah, buru-buru mengelak ke samping. Pergi ke neraka. Ketika tetua bertopeng merah melihat Aokitian menghindar, dia mencakar dengan lengannya. Lengannya, yang panjangnya hampir 20 meter, mencengkeram tubuh Wang Xian. Dalam sekejap, nyala api di tubuh Wang Xian juga meningkat. Cakar naganya mencakar di tengah tubuhnya. Pria tua bertopeng merah itu memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Mengapa monster tipe air tiba-tiba berubah menjadi monster tipe api? Cakar naga mengayun dan mematahkan lengannya. Jika kamu ingin membunuhku,
aku juga tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Risiko semuanya. Pria tua bertopeng merah itu benar-benar mempertaruhkan nyawanya sekarang. Setelah mengetahui bahwa ada kemungkinan besar dia akan mati di sini, dia benar-benar mengabaikannya. Jika dia mempertaruhkan nyawanya, masih ada kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini. Jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya, dia pasti akan mati. Semua ahli yang bisa menjadi abadi dan dewa telah mengalami ribuan pertempuran dengan berbagai ukuran. Mereka semua berjuang untuk keluar dari lautan darah. Mereka tidak kekurangan keberanian dan sarana. Bahkan jika mereka harus mati, mereka harus berada di bawah. Qitian, kamu membantu dari samping. Saya akan menjadi penyerang utama. Wang Xian mengingatkan Ao Qitian. Jelas bahwa sesepuh bertopeng merah ingin mempertaruhkan nyawanya untuk Ao Qitian. Jika Ao Qitian mati lagi, dia mungkin mati selamanya. Kebangkitan kayu yang mengembalikan jiwa tidak terbatas. Itu harus memenuhi berbagai syarat. Misalnya, Ao Qitian baru saja dihidupkan kembali. Jika dia terbunuh lagi, bahkan kayu yang mengembalikan jiwa tidak akan bisa menghidupkannya kembali. Itu Raja Naga. Ao Qitian juga menyadari hal ini dan tidak fokus menyerang. Dia menatap raksasa api dengan mata penuh api iblis. Sekelompok orang gila, kalian sekelompok orang gila. Pada saat ini, pekikan berkepala dua Yan Mei datang dari samping. Perdana Menteri Gui sendiri setara dengannya. Sekarang, Ao Jian, yang memiliki kekuatan serangan yang mengerikan, datang. Hanya dalam 1 menit, luka muncul di tubuhnya. Karena kita akan mati, ayo mati bersama. Kepala berkepala dua Yan Mei memancarkan aura mematikan. Energi kuning tanah terbelah dari pusat kedua kepala. Ah! Jeritan mengerikan terdengar saat kedua kepala itu benar-benar merobek tubuh mereka sendiri. Energi bumi kuning bumi membentuk separuh lainnya dari tubuh mereka. Dalam sekejap, mereka menyerang Ao Jian dan Perdana Menteri Gui dengan putus asa. Dia menghabiskan kekuatan hidupnya. Ayo habisi dia sampai mati. Perdana Menteri Gui melambaikan tangannya, dan sangkar kuning besar dari tanah langsung menjebaknya di dalam. Namun, itu bahkan tidak bertahan sedetik pun sebelum terkoyak. Namun, Perdana Menteri Gui tidak terburu-buru. Langkahnya ini telah menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya. Membelah kepala dan tubuhnya menjadi dua, bahkan yang abadi tidak akan bisa bertahan lama. Pertempuran sengit dimulai. Bahkan Wang Xian, yang menghadap sesepuh bertopeng merah, memiliki banyak luka berdarah di tubuhnya. Sejumlah besar darah segar tumpah ke laut dan potongan sisik naga jatuh ke laut. Namun, jika dibandingkan, pria tua bertopeng merah dan wanita berkepala dua itu bahkan lebih sengsara. Saya merasa tubuh saya mendidih dan darah saya terbakar, hahaha. Keke, jangan ceroboh. Jangan ceroboh. Kami hanya bisa bertahan selama 1 menit dengan formasi Royal Heaven. Kita harus membunuh mereka semua dalam 1 menit. Kalau tidak, kita akan kehilangan kesempatan kita. Jangan khawatir, aku hanya menginginkan naga ilahi. Kalau begitu serahkan sisanya padaku. Suara dingin terdengar dari dimensi lain. Bum bum bum. Seluruh lautan mengamuk. Pertarungan antara dewa dan dewa, setiap gerakan mengandung energi menakutkan yang dapat menghancurkan dunia. Terutama dua makhluk abadi yang bertarung mempertaruhkan nyawa mereka. Hibernasi api yang mengamuk. Raksasa api setinggi 50 meter itu sekarang hanya memiliki panjang sekitar 40 meter. Pria tua bertopeng merah di tengah dipenuhi dengan niat jahat dan niat membunuh. Kedua tangannya terbanting keras ke dalam kehampaan. Lengannya menurun dengan kecepatan yang menakutkan. Api di tubuhnya terbakar, menyebabkan api dalam radius 7 hingga 8 km terbakar. Ledakan, ledakan, ledakan. Api meledak di udara. Wang Xian memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia mencakar dada raksasa api dengan cakar naganya. Flames tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya. Namun, pada saat yang sama, lelaki tua bertopeng itu telah melindungi tubuhnya dengan baik setelah terluka sekali. Api yang mengerikan membuat Ao Qitian takut untuk mendekatinya. Serangan mengerikan yang dilepaskan dengan membakar kekuatan hidupnya sendiri akan menyebabkan tubuh Ao Qitian menderita serangan yang mengerikan begitu dia masuk. Ao Qitian berdiri di atas raksasa api itu. Dia siap menghadapi pukulan fatal kapan saja. Jika kamu ingin membunuhku, salah satu dari kalian pasti akan mati bersama kami. Ekspresi tragis muncul di wajah Elder bertopeng itu. Kamu tidak akan bisa bertahan sampai semua api di tubuhku benar-benar terbakar. Wang Xian melambaikan cakar naganya tanpa ekspresi dan menyerang raksasa yang menyala itu sekali lagi. Pada saat yang sama, nyala api dari kedua belah pihak tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan satu sama lain. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membandingkan kekuatan tubuh fisik mereka. Lagi pula, api raksasa yang menyala itu terkondensasi dari energi. Di sisi lain, tubuh fisik Wang Xian adalah tubuh naga dewa.
Tubuh fisiknya yang kuat mencengkeram langsung raksasa yang menyala-nyala itu. Ledakan. Raksasa api itu mengangkat lengannya yang menakutkan dan menghancurkannya ke depan. Lengannya bahkan lebih besar dari seluruh tubuh Wang Xian. Dengan satu serangan, area api yang luas di lengannya menghilang. Namun, tubuh Wang Xian juga terlempar beberapa ribu meter. Saya tidak tahu sudah berapa lama orang ini berada di alam abadi, baik itu teknik serangannya atau penggunaan api, dia terlalu kuat. Jejak darah muncul di sudut mulut Wang Xian. Namun, kamu masih harus mati. Sedikit rasa dingin melintas di mata Wang Xian. Di alam semesta, ada kurang dari 3 orang yang bisa menyaingi tubuh fisik naga ilahi. Bahkan jika dia terluka akibat benturan, dia akan dapat pulih dengan sangat cepat jika dia mau. Retak-retak-retak-retak. Wang Xian mengangkat cakar kanannya yang tertutup oleh cairan api yang kental. Seluruh cakar naga berubah menjadi berukuran 7 hingga 8 meter dan menyerang raksasa api itu lagi. Ambil ini. Pada saat yang sama, aura iblis di sekitar Aokitian memadat menjadi bentuk padat untuk mengelilingi lingkungan untuk pertahanan. Dia mengacungkan batang logam di tangannya dan menghancurkannya langsung ke raksasa yang menyala-nyala itu. Ledakan, tabrakan daging dan daging yang mengerikan lainnya. Saat ini, matahari sudah terbenam. Api menerangi radius puluhan kilometer seperti matahari. Haha, jika kamu ingin membunuhku, salah satu dari kalian harus mati. Setelah gelombang tumbukan, wajah tetua bertopeng itu menjadi sedikit pucat saat dia meraung dengan ganas. Ah, tidak. Namun, pada saat ini, teriakan tiba-tiba datang dari samping. Sebuah cahaya keemasan melintas, melewati tubuh wanita berkepala 2 Yan Mei. Di sisi lain, cangkang kura-kura setinggi 10 meter dengan kejam menabrak tubuh wanita berkepala 2 lainnya. Meskipun menyebarkan tubuhmu dapat melepaskan serangan yang lebih kuat, pertahananmu jauh lebih lemah. Atribut bumi paling baik dalam pertahanan. Anda melepaskan keuntungan Anda dan mempercepat kematian Anda. Suara Perdana Menteri Gui terdengar. Cangkang kura-kura sepanjang 10 meter memancarkan energi kuning tanah dan memiliki kekuatan hisap yang mengerikan. Di atas cangkang kura-kura, duri tanah yang tajam menyerang tanpa henti. Kami tidak memiliki dendam satu sama lain. Mengapa Anda ingin membunuh kami dengan hidup Anda? Seorang kepala yang tubuhnya telah dipotong berteriak dengan wajah penuh kengganan. Kami tidak memiliki dendam satu sama lain. Tetapi mengapa Anda ingin mencegah kami membalas dendam? Apakah Anda pikir kami mudah diintimidasi? Mata Perdana Menteri Gui berkedip. Dia melambaikan tangannya, dan cangkang kura-kura memancarkan gunung, sungai, dan pepohonan, yang menekannya. Ledakan. Cangkang kura-kura menekan kedua tubuh ini. Mereka jatuh langsung ke laut dan mengeluarkan ledakan keras saat mendarat di dasar laut. Masih ada satu lagi. Perdana Menteri Gui memandangi raksasa yang menyala itu. Ao Jian mengarahkan ujung pedangnya ke sana. Membunuh. Wang Xian berteriak dengan dingin. Pedang emas itu adalah puncak gunung yang menakutkan yang memadat menjadi tanah kuning dalam kehampaan. Itu adalah tongkat yang memancarkan aura iblis. Bunuh, bunuh, bunuh. Aku ingin membunuh kalian semua. Ketika tetua bertopeng merah melihat Ao Jian dan Perdana Menteri Gui membunuh wanita berkepala 2 itu, sedikit keputusasaan dan kegilaan muncul di matanya. Dia meraung keras dan nyala api di tubuhnya langsung mengubah area dalam jarak 10 km menjadi domain yang menyala-nyala. Namun, Wang Xian dan yang lainnya tidak mundur. 4 benda langit menyerang satu per satu. Selanjutnya, masing-masing dari mereka berada dalam situasi di mana mereka seimbang. Mereka benar-benar hancur. Ledakan, serangan Wang Xian, Ao Jian, Aokitian, dan Perdana Menteri Gui tiba. Api memercik ke segala arah. Puluhan ribu ton air laut menguap seketika dan berubah menjadi kabut. Setelah itu, ia mengembun menjadi awan di langit dan hujan badai turun seketika. Seluruh proses tidak memakan waktu lebih dari 1 menit. Raksasa api itu runtuh. Penatua bertopeng berpakaian merah di tengah tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Matanya redup. Mengaum. Batang logam dengan api iblis menabrak tubuhnya. Tubuhnya jatuh ke dasar laut. Fiuh. Wang Xian menarik napas dalam-dalam. Dia merasa lelah di mana-mana. Pertempuran ini berlangsung total sekitar setengah jam. Sangat sulit untuk membunuh seseorang yang kekuatannya telah mencapai tingkat dewa yang abadi. Dibutuhkan banyak kekuatan untuk menyerang 2 orang dengan level yang sama. Aku bahkan harus waspada agar tidak terbunuh bersama. Wang Xian menghela napas lega. Dengan pikiran, dia kembali ke wujud manusianya. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Setiap luka itu sangat menyedihkan. Jika dia menggunakan energi naganya untuk mengurasnya, setidaknya itu akan menjadi beberapa juta energi naga. Selain luka di tubuhnya, dia juga sangat kelelahan. Di sampingnya, Aokitian juga terengah-engah.
Darah di tubuhnya sudah menutupi seluruh tubuhnya. Sebagian besar darah adalah miliknya sendiri. Satu-satunya yang tidak terluka adalah Perdana Menteri Gui. Pertahanan atribut bumi yang kuat dan cangkang kura-kura bumi di punggungnya membuat pertahanannya hampir tak terkalahkan. Namun, Perdana Menteri Gui telah menghabiskan terlalu banyak energi. Cahaya kuning bersahaja pada cangkang kura-kura sangat redup. Xiao Xian, Xiao Yu, Lan Qingyue, dan yang lainnya buru-buru terbang menuju Wang Xian. Tang Yingxuan, yang berdiri di atas Kun, ragu sejenak sebelum mengikuti mereka. Dia berdiri di atas lumba-lumba berhidung merah muda dan mengikuti di belakang. Wang Xian telah menyelamatkan nyawanya, menyebabkan Tang Yingxuan merasa sangat rumit. Dia memiliki kesan yang baik tentang dia ketika dia memberinya sitar. Belakangan, dia mengagumi dan mengagumi Raja Naga. Belakangan, Sekte Catatan Surgawi dihancurkan. Kemudian, dia diselamatkan olehnya hari ini. Oh. Pada saat ini, Tang Yingxuan tiba-tiba merasakan kepanikan dan kepanikan datang dari lumba-lumba berhidung merah muda di bawahnya. Dia merasakan perasaan ini belum lama ini ketika mereka sedang diburu. Krisis. Hujan deras yang tidak wajar turun dari langit. Setiap tetes hujan seukuran kacang. Dalam radius lebih dari 10 km, itu adalah dunia yang sama sekali berbeda dari dunia luar. Denyut dan kepanikan dari lumba-lumba berhidung merah muda memberi Tang Yingxuan firasat buruk. Terkadang, indera keenam wanita sangat menakutkan. Oh. Lumba-lumba berhidung merah muda di bawahnya sekali lagi mengeluarkan suara panik. Tang Yingxuan mengerutkan kening saat dia mengamati sekelilingnya. Hujan deras. Selain hujan deras, hujan masih deras. Tang Yingxuan mengangkat kepalanya dengan ekspresi diberkati dan melihat ke arah langit. Di depannya, air terjun energi spiritual turun dari langit, membuat tempat ini tampak seperti negeri dongeng. Tang Yingxuan mengerutkan kening saat krisis di hatinya meningkat. Lumba-lumba berhidung merah muda membawanya ke sisi Wang Xian. Xiao Yu, Lan Qingyue, Sun Lingxiu, dan yang lainnya merawat luka Wang Xian saat mereka bertanya dengan prihatin. Semuanya tampak normal. Namun, denyut lumba-lumba berhidung merah muda itu disertai dengan firasat buruk di hatinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat dua pasang mata berwarna merah darah muncul di langit. Setelah itu, dua wajah ganas berwarna merah darah muncul di kehampaan. Wajah ganas membuka mulut mereka, dan energi hitam yang menakutkan muncul di mulut mereka. Dua bola energi menakutkan ditujukan ke Wang Xian dan Perdana Menteri Gui. Ekspresi Tang Yingxuan berubah drastis. Hati-hati. Ekspresi horor muncul di wajahnya. Dia pindah ke sisi Wang Xian, dan perisai energi air muncul di langit. Hah! Teriakan Tang Yingxuan yang tiba-tiba membuat Wang Xian dan yang lainnya tertegun sejenak. Setelah itu, energi menakutkan yang membuat jantung mereka berdebar menyerang mereka. Ekspresi Wang Xian berubah drastis. Suara surgawi Wuji, gunakan tubuhmu sebagai sitar. Pada saat ini, dia melihat Tang Yingxuan yang berada di sampingnya seolah dia telah berubah menjadi sitar. Dia memasang pertahanan di atasnya. Wang Xian melambaikan tangannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, dalam kehampaan, energi hitam itu seperti aurora. Dalam sekejap, itu melewati tubuh Tang Yingxuan dan langsung menembus separuh tubuh Wang Xian. Dia bahkan tidak melakukan pembelaan. Ledakan. Di samping, saat Tang Yingxuan mengingatkannya, Perdana Menteri Gui, yang mengangkat cangkang kura-kura di tangannya, melebarkan matanya. Tubuhnya jatuh ke dasar laut dengan kecepatan yang mengerikan. Darah segar dimuntahkan. Xiao Xian, saudaraku, Tang Yingxuan, Lan Qingyue, Xiao Yu, dan gadis-gadis lain berseru dari samping. Sialan, orang pembawa sial gadis itu. Jika bukan karena pengingatnya, kami akan membunuh mereka berdua. Tidak masalah. Keduanya sudah terluka parah. Hanya ada dua yang tersisa. 1 menit. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Pada saat ini, suara pecah datang dari kehampaan. Dua sosok datang dari dalam. Salah satunya mengenakan jubah merah darah. Bibirnya merah darah, dan matanya juga merah. Dia adalah pria parubaya yang jahat. Yang lainnya gelap gulita. Dia memiliki sepasang lengan seputih salju, dan matanya juga berwarna merah darah. Keduanya tampaknya telah keluar dari lautan darah, dan tubuh mereka memancarkan ki darah yang mengerikan. Pada saat yang sama, aura yang mengejutkan dipancarkan dari tubuh mereka. Ini jelas bukan kekuatan yang bisa dilepaskan oleh makhluk abadi yang lebih rendah. Mengaum, kamu layak mati. Di samping, Aokitian melihat setengah dari tubuh Raja Naga telah langsung ditembus dan langsung menjadi geram. Tubuhnya benar-benar tumbuh menjadi ukuran yang menakutkan sekitar 13 meter. Dia memegang batang logam di tangannya dan dengan kasar menyerang dua orang di langit.
Kalian berdua, mati. Tubuh Ao Jian sangat dingin. Dia langsung berubah menjadi tubuh ikan todak emas. Dengan pedang itu, cahaya keemasan menyala dan membawa pedang tanpa suara itu saat dia langsung menyerang. Jika kamu tidak terluka, kamu masih bisa bertanding dengan kami. Sekarang, lengan seputih salju pemuda iblis berpakaian hitam itu langsung berubah menjadi hitam pekat. Energi hitam yang seperti aurora langsung menyerang Ao Jian. Di samping, tombak panjang muncul di tangan pria parubaya iblis berpakaian merah darah. Tombak panjang itu sangat berwarna merah darah. Berdengung, tombak panjang yang menakutkan menyerang Aokitian. Merasakan kekuatan menakutkan di atas, ekspresi Aokitian dan Ao Jian berubah drastis. Kekuatan mereka saat ini sudah kurang dari setengah dari puncaknya. Sekarang setelah mereka bertemu dengan dua eksistensi yang bahkan lebih kuat dari mereka, mereka bukanlah tandingan mereka. Mata merah darah Aokitian hanya bisa bertahan secara pasif saat dia menghantam keras ke arah tombak. Ledakan. Tombak merah darah yang mengerikan bertabrakan dengan batang logam Aokitian dan benar-benar langsung mematahkannya. Ini menyebabkan ekspresi Aokitian berubah drastis. Batang logam adalah sesuatu yang pernah diperolehnya di lautan. Itu sangat sulit dan merupakan bahan kelas 13. Itu sepenuhnya dapat digunakan untuk membuat alat roh kelas 13, alat roh yang digunakan oleh makhluk abadi dan dewa. Meskipun batang logam ini hanya sebuah tubuh, di tangan Aokitian, itu lebih kuat dan lebih kokoh daripada alat roh kelas 12. Namun, hari ini, di bawah serangan tombak panjang, itu benar-benar hancur. Telapak tangan Aokitian retak, dan darah menyembur keluar dengan liar. Tubuhnya juga jatuh ke laut dengan kecepatan yang mengerikan. Ledakan. Di samping, cahaya hitam pekat dan emas menyilaukan bertabrakan. Dua gelombang energi menemui jalan buntu di kehampaan, seolah-olah dunia telah terbagi menjadi dua. Sungguh prinsip pedang yang menakutkan. Namun, hehe. Pria parubaya iblis dengan pakaian merah darah melihat Ao Jian memblokir serangannya, dan lengannya bergetar. Busur merah darah muncul di tangannya. Dia menarik kekosongan dan berkata, Ghost Devouring Arrow. Suara mendesing. Setan ganas keluar dari busur merah darah dan langsung mendarat di tubuh Ao Jian. Ledakan. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan darah Ao Jian memercik ke segala arah saat dia jatuh ke laut. Keke, 7 mayat tingkat abadi. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Haha, Jenderal Naga Suci itu adalah tungganganku. Cahaya merah darah di mata pria parubaya berbaju hitam itu sangat jahat. Dia tertawa terbahak-bahak dan langsung meraih Wang Xian. Pria parubaya berwarna merah darah itu juga dipenuhi kegembiraan saat dia menyelam ke bawah. Dia terbang menuju tempat Perdana Menteri Gui jatuh. Xiao Xian. Wang Xian mendengar suara Xiao Yu, Lan Qingyue, dan yang lainnya. Dia sedikit linglung dan seluruh tubuhnya lemah secara tidak normal. Ini terakhir kali dia terluka. Itu bahkan merupakan ancaman bagi hidupnya. Dia melihat Aokitian dan Ao Jian terluka parah di lautan. Wang Xian menoleh dan melihat bahwa Tang Yingxuan, yang telah ditembus oleh energi hitam, hampir mati. Hatinya sedikit sakit. Tatapannya melewati Xiao Yu, Lan Qingyue, dan gadis-gadis lain di sampingnya. Sedikit darah melintas di matanya. Tunggu kebangkitanku. Dia menggeram dan mengangkat kepalanya untuk melihat dua pria parubaya iblis di langit. Mengaum, kamu layak mati. Wang Xian langsung berubah menjadi tubuh naga ilahi 5 elemen. Meskipun dia sekarang dalam keadaan yang sangat bobrok, ada tambahan haus darah dan keganasan. Berdengung, pancaran 5 warna pada tubuh Wang Xian semakin intensif. Pedang hijau cemerlang yang panjangnya 100 meter muncul di kehampaan. Pedang itu sangat hijau. Saat pedang hijau itu muncul, bagian tengah tubuh Wang Xian menghilang. Hanya tulang naga yang terhubung. Berdengung. Tubuh Wang Xian bergetar lagi. Kumis naganya runtuh dan menghilang. Kepala naganya hampir berubah menjadi tengkorak. Api yang mengerikan mendarat langsung di pedang panjang berwarna hijau zamrud. Longsword memancarkan cahaya cemerlang. Dalam sekejap, pedang panjang berwarna hijau zamrud berubah menjadi pedang panjang yang menyala-nyala. Kayu membuat api. Berdengung. Wang Xian membutuhkan waktu lagi. Sisik naga di tubuhnya segera menghilang. Energi kuning tanah menutupi pedang panjang yang menyala itu secara langsung. Api menghasilkan bumi. Berdengung. Cakar naga menghilang dengan cepat. Emas yang kaya mendarat di pedang bumi. Bumi menghasilkan emas. Berdengung. Akhirnya, ekor Wang Xian berubah menjadi cahaya biru-biru dan langsung memasuki pedang emas. Emas menghasilkan air. Itu adalah pedang air biru-biru. Pedang air itu panjangnya masih sekitar 100 meter. Namun, pancaran biru-biru ini sepertinya membawa seluruh lautan. Seolah-olah seluruh ruang memiliki pedang panjang biru-biru ini sebagai pusat dunia.
Seolah-olah hanya ada pedang air biru kehijauan di seluruh dunia. Warna biru ekstrim melintas. Tidak baik. Kayu menghasilkan api menghasilkan bumi, bumi menghasilkan emas, dan emas menghasilkan air. Kelima atribut itu saling menguatkan. Ketika Wang Xian menggunakan semua Dragon Qi di tubuhnya untuk melepaskan serangannya, dia akan bisa menggunakan semua Dragon Qi di tubuhnya. Di bawah keadaan saling memperkuat, dia akan bisa mendapatkan peningkatan yang mengerikan. Suara mendesing. Suara mendesing. Longsword biru yang menakutkan menunjuk ke langit berbintang dan menghilang ke cakrawala. Ah! Brengsek. Dua jeritan yang menyakitkan terdengar. Di langit, dua pria setengah baya setan dipotong setengah oleh pinggang malas. Mereka menyatukan kedua bagian tubuh mereka dengan ngeri. Kedua wajah mereka dipenuhi ketakutan. Sial, sial, sial naga ilahi. Pria parubaya iblis dengan pakaian hitam mengeluarkan raungan ganas. Xiao Xian, saudara laki-laki. Dari bawah, tangisan sengsara Xiao Yu, Lan Qingyue, dan yang lainnya terdengar. Melihat keadaan Wang Xian yang menyedihkan, air mata langsung mengalir keluar dari matanya. Raja Naga, raungan marah dari anggota Istana Naga bisa terdengar dari sekitarnya. Ao Qitian, Ao Jian, dan Perdana Menteri Gui keluar dari laut. Mereka menatap dua orang di langit dengan mata merah darah dan menyerang mereka tanpa ragu. Gadis sialan, naga dewa sialan. Kedua pria parubaya iblis itu meraung marah saat melihat Ao Qitian dan Perdana Menteri Gui menyerang mereka. Tunggu saja, saat Yuding muncul, kami akan mengambil tubuhmu dan menjadikanmu budak kami. Kedua pria parubaya iblis itu meraung dengan ganas. Tubuh mereka bergerak dan memasuki celah di kehampaan. Kamu tunggu saja aku. Kami akan segera mengambil mayatmu. Raungan menakutkan datang dari dunia lain. Wang Xian hanya memiliki sedikit kehidupan di tubuh tulang naganya. Dia menatap kehampaan dengan dingin dan berkata, segera, aku akan mencarimu. Segera, saya akan mencari Anda. Retakan, retakan, retakan. Celah kosong ditutup. Mengaum. Ao Qitian melihat ke depan dan mengungkapkan ekspresi marah. Cakarnya yang menakutkan mencakar kekosongan. Celah kosong muncul lagi. Qian, hentikan. Mari kita lihat Raja Naga dulu. Perdana Menteri Gui berteriak pada Ao Qitian dengan wajah pucat. Mengaum, mengaum, mengaum. Ao Qitian memukul dadanya dan menatap Raja Naga mereka. Bang, Xiao Xian, saudara laki-laki. Tubuh Wang Xian jatuh ke laut. Dia hanya tinggal dengan tulang belulangnya dan telah kehilangan semua tanda kehidupan. Lan Qingyue dan yang lainnya terbang dan menangkap tulang naga besar Wang Xian. Wajah mereka dipenuhi dengan air mata. Raja Naga, Perdana Menteri Gui dan anggota Istana Naga lainnya juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Berdengung, Perdana Menteri Gui melambaikan tangannya dan batu asal 5 warna muncul di tangannya. 3 bola naga perlahan terbang keluar dari tubuh Wang Xian. Segera kembali ke Istana Naga. Raja Naga masih bisa dibangkitkan. Perdana Menteri Gui dengan cepat berkata, ya, kayu yang mengembalikan jiwa. Dengan kayu yang mengembalikan jiwa, keabadian kecil masih bisa dibangkitkan. Lan Qingyue dan yang lainnya segera tersadar. Mereka menyeka air mata dari wajah mereka dan berkata dengan cemas. Wow. Namun, suara sedih datang dari samping. Ao Qitian sedang memeluk tulang naga Wang Xian. Mereka berbalik dan melihat 2 hingga 300 lumba-lumba berkumpul. Di tengah, tubuh Tang Yingxuan diangkat. Aliran gelombang suara memasuki dada Tang Yingxuan. Di sana, ada lubang seukuran mangkuk. Energi hitam yang menakutkan langsung menembus dadanya, dan sebagian besar dagingnya menghilang. Tang Yingxuan hanya berada di level Xiantian. Cedera yang begitu mengerikan sudah cukup untuk membunuhnya seketika. Dengung, dengung, dengung. Pada saat ini, 4 lumba-lumba berhidung merah muda yang mengelilingi Tang Yingxuan tiba-tiba mengeluarkan gelombang suara khusus. 4 lumba-lumba berhidung merah muda memancarkan cahaya merah muda, yang secara bertahap memasuki tubuh Tang Yingxuan. Warna pink pada 4 lumba-lumba berhidung merah muda perlahan menghilang dan berubah menjadi warna yang sama dengan lumba-lumba biasa. Hah! Perdana Menteri Gui mengungkapkan ekspresi terkejut. Bawa wanita ini dan lumba-lumba ini. Ratu Naga, kita harus segera kembali. Ya, kita harus segera kembali dan membawa tubuh 3 dewa abadi bersama kita. Lan Qingyue dan yang lainnya mengangguk dengan cepat. Duduki tempat ini. Perdana Menteri Gui memerintahkan Ao Yecha dari Departemen Perlindungan Naga. Yang lainnya tidak menaiki kun. Sebaliknya, Perdana Menteri Gui membawa mereka ke Istana Naga dengan kekuatan para dewa abadi. Dalam waktu kurang dari 5 menit, mereka tiba di Istana Naga. Masukkan tulang naga Raja Naga ke kolam naga. Perdana Menteri Gui segera berkata kepada Ao Qitian.
Iya, Aoki Tian memegang tulang naga itu dan memasukkannya ke dalam kolam naga. Saat ini, tidak banyak darah naga di Dragon Pool. Kebangkitan kelompok Drakonid dan klan Golden Swordfish telah menghabiskan banyak darah naga. Darah naga di kolam naga sama sekali tidak mendukung kebangkitan Wang Xian. Lempar mayat 3 makhluk abadi ke kolam naga. Perdana Menteri Gui berdiri di samping kolam naga dan berkata dengan wajah serius. Iya, mayat tetua bertopeng ular dan wanita berkepala 2 ditempatkan di samping kolam naga. Hualala, mayat dari 3 makhluk abadi perlahan diserap oleh Dragon Pool. Darah naga emas yang memancarkan energi menakutkan mengalir keluar dari mulut 9 pilar naga ilahi. Perdana Menteri Gui melambaikan tangannya dan melemparkan batu asal 5 elemen ke kolam naga. Bas, bas, bas. Di tahta naga, kayu yang mengembalikan jiwa memancarkan cahaya abu-abu saat buah jiwa berbentuk naga perlahan memadat. Perdana Menteri Gui, dapatkah keabadian kecil dibangkitkan seperti ini? Lan Qingyue dan gadis-gadis lain berdiri di samping dan tidak berani mengganggunya. Ketika mereka melihat bahwa pengaturan telah selesai, mereka bertanya dengan cemas. Ratu Naga, selama kita memiliki energi yang cukup, Raja Naga dapat dibangkitkan. AS yang gagal melindungi Raja Naga, kata Perdana Menteri Gui sambil berlutut di depan Lan Qingyue dan yang lainnya. Ao Jian dan Aoki Tian juga berlutut. Dengan kayu yang mengembalikan jiwa, Raja Naga dapat dibangkitkan. Namun, Raja Naga telah memadatkan ribuan kinaga. Butuh banyak energi untuk membangkitkannya. Saya bertanya-tanya apakah energi dari 3 makhluk abadi dapat membangkitkan Raja Naga. Juga, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Raja Naga untuk dibangkitkan. Kita perlu mengumpulkan energi untuk Raja Naga sekarang. Lan Qingyue, Sun Lingxiu, Ah Jiaya, dan penggemar yang lebih tua sangat cemas, tetapi mereka tidak punya cara lain. Kembali dari kematian adalah hal yang sangat menentang surga. Jika Wang Xian tidak memiliki pohon leluhur dan 2 harta yang menantang surga, kayu yang mengembalikan jiwa, kembali dari kematian hanyalah sebuah legenda. Mereka hanya bisa bertanya kepada Perdana Menteri Gui dengan cemas dan menunggu. Kayu yang mengembalikan jiwa telah menumbuhkan jiwa Raja Naga. Yang kita butuhkan sekarang adalah darah naga dan energi dari 3 dewa. Mata Perdana Menteri Gui berbinar. Dia menoleh ke Ao Jian dan Aoki Tian dan berkata, mari kita pulih sebentar. Kita akan pergi ke daerah laut yang kacau nanti dan memburu Raja Ikan Iblis. Oke, Aoki Tian dan Ao Jian mengangguk, dan mata mereka dingin. Haruskah kita pergi ke wilayah laut lain yang tidak diketahui dan membunuh makhluk tingkat abadi? Lihat lagi, tulang naga Raja Naga belum menghilang, dan asal 5 elemen juga belum hilang. Energi dari 4 makhluk tingkat abadi seharusnya hampir sama. Perdana Menteri Gui tampak ragu-ragu. Jika tidak berhasil, kami akan mengambil risiko dan membunuh makhluk tingkat abadi lainnya. Perdana Menteri Gui, jika kita memiliki energi yang cukup, berapa lama saudaraku akan dibangkitkan? Tanya Xiao Yu sambil menarik lengan Perdana Menteri Gui. Grand Princess, jika kita memiliki energi yang cukup, akan memakan waktu paling lama sebulan untuk dibangkitkan. Perdana Menteri Gui perlahan berdiri. Ratu Naga, Putri Agung, aku harus melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Pergilah, Perdana Menteri Gui. Lan Qingyue dan yang lainnya dengan cepat berkata. Saudara laki-laki, Xiao Yu melihat kolam naga dan tidak bisa menahan tangis lagi. Xiao Yu, jangan menangis. Pada saat itu, Xiao Xian sudah mempertimbangkan bahwa dia akan mati dan dia dapat dibangkitkan, jadi kita tidak perlu khawatir. Beberapa gadis berdiri di tepi kolam naga dengan mata agak merah dan menunggu dengan tenang. Perdana Menteri Gui datang ke ladang naga Istana Naga dan memandangi lumba-lumba dan Tang Yingxuan yang melayang di udara. Cahaya merah muda mengelilingi lumba-lumba, yang sungguh sulit dipercaya. Setelah lumba-lumba mempelajari cara berkultivasi, mereka tampaknya telah membangkitkan energi yang sangat istimewa. Setelah tubuh gadis itu ditembus dan kekuatan hidupnya menghilang, dia dikelilingi oleh gelombang suara. Ini benar-benar berlawanan dengan efek dari kayu yang mengembalikan jiwa. Kayu yang mengembalikan jiwa menyerap dan melindungi. Energi merah muda ini mengandung kekuatan hidup yang kuat. Mungkin, di bawah perawatan lumba-lumba ini, dia bisa dibangkitkan. Perdana Menteri Gui berdiri di sana dan melihat, wajahnya penuh keterkejutan. Kelompok lumba-lumba ini dengan mudah melompati gerbang naga dan bahkan membawa Tang Yingxuan masuk. Dia agak terkejut. Spesies air lainnya yang melompati gerbang naga semuanya mati-matian menuju ke Istana Naga. Namun, mereka sangat mudah dilakukan. Di masa depan, kelompok lumba-lumba ini bahkan mungkin menjadi bawahan yang kuat dari Istana Naga. Perdana Menteri Gui memindahkan tubuhnya dan memasuki Gua Naga untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Apakah mereka mati haruskah saya menunggu kebangkitan?
Wang Xian merasakan kesadarannya berkumpul dengan cara yang kabur. Ketika dia menyadari bahwa dia telah muncul di kayu yang mengembalikan jiwa di singgasana naga, dia menghela nafas lega. Seperti yang dia duga, kayu yang mengembalikan jiwa itu sangat kuat. Wang Xian tidak punya pilihan selain melelahkan tubuhnya dan bertarung dengan dua pria paruh baya iblis itu. Jika dia tidak menggunakan seluruh energinya untuk meluncurkan serangan terkuat dan mengusir kedua pria itu, mereka akan benar-benar tamat. Dengan kekuatan menakutkan dari dua pria paruh baya iblis itu, mereka pasti akan dimusnahkan dalam keadaan aslinya. Pada saat itu, setelah semua ahli dari Istana Naga telah meninggal, dia tidak akan dapat bangkit bahkan jika dia menginginkannya. Saat itu, serangan terkuat yang dia keluarkan adalah pilihan terbaik. Orang-orang dari dunia Yuding, tunggu saja. Niat membunuh tanpa akhir melonjak di hati Wang Xian. Selama aku bangkit, bahkan jika kamu tidak muncul di dunia, aku akan memasuki duniamu dan membalikkan langit dan bumi. Dan Tang Yingxuan, Wang Xian tertegun. Ketika dia mengingat bagaimana Tang Yingxuan menggunakan pertahanan terkuatnya untuk memblokir energi hitam saat itu, niat membunuh di hatinya menjadi semakin kuat. Jika dia tidak mengingatkannya saat itu dan tidak menghadapi cahaya hitam, dia takut serangan itu akan membunuhnya dan Perdana Menteri Gui. Konsekuensi dari kematiannya dan Perdana Menteri Gui juga berarti kehancuran Istana Naga. Aku akan membalaskan dendammu, Wang Xian bergumam. Dia melihat sekeliling dan bisa merasakan radius 10 meter di sekelilingnya. Dia tidak bisa merasakan apa-apa lebih jauh. Su King, Wang Xian melihat ke arah singgasana naga dan menunjukkan senyuman. Saat ini, Wang Xian mengungkapkan ekspresi terkejut. Dalam kondisi jiwanya, dia bisa melihat tubuh dan jiwa Guan Su King. Namun, yang mengejutkan Wang Xian adalah ada dua titik cahaya abu-abu di tubuh Guan Su King. Kedua titik cahaya itu sangat redup. Apakah jiwa setiap orang memiliki dua titik cahaya vitalitas Su King sudah sangat kuat, tetapi dia tidak bangun? Mungkinkah itu terkait dengan titik-titik cahaya redup ini? Mungkinkah kekuatan jiwa terlalu lemah dan tidak bisa menopang tubuh yang kuat ini, sehingga dia tidak bisa bangun? Wang Xian bingung. Dia tidak menyangka akan menemukan alasan mengapa Su King tidak bisa bangun. Waktu berlalu dengan lambat. Keesokan harinya, Perdana Menteri Gui dan Ao Jian serta Ao Qitian keluar dari Istana Naga. Setengah hari kemudian, mereka membawa jenazah Raja Ikan Iblis. Di kolam naga, setelah tulang naga sepanjang 10 meter menyerap gua naga di kolam naga, daging dan darah mulai tumbuh. Dengan kecepatan ini, tubuh Raja Naga akan pulih sepenuhnya dalam waktu setengah bulan. Perdana Menteri Gui berdiri di samping kolam naga dan berkata sambil berpikir. Apakah ada cukup energi? Sun Lingxiu mengerutkan kening dan bertanya pada Perdana Menteri Gui. Aku tidak yakin. Perdana Menteri Gui menggelengkan kepalanya perlahan dan tiba-tiba mendapat ide, Ratu Naga, aku akan mendapatkan sesuatu. Saat dia berbicara, dia bergerak dan tiba di sebuah gua di sekitar pegunungan. Mayat ubur-ubur yang memancarkan cahaya kristal ditumpuk di dalamnya. Mereka adalah ubur-ubur abadi level 11. Tubuh mereka adalah benda abadi, benda yang sangat berharga. Semua makhluk ingin berevolusi menuju keabadian, dan naga suci pada akhirnya akan pergi ke arah itu. Materi abadi ini adalah energi yang sangat besar. Saat itu, Raja Naga siap menggunakannya untuk menciptakan ras ubur-ubur abadi, tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Eternal Material Dragon Pool tidak bisa menyerapnya, tapi bisa menggunakan kayu tak berujung untuk melelehkannya sepenuhnya. Kayu tak berujung adalah jenis pohon abadi yang berbeda. Itu memiliki api tak berujung yang tidak akan pernah padam, dan itu mirip dengan materi abadi. Tingkat kayu tak berujung jelas lebih tinggi dari ubur-ubur abadi, jadi seharusnya bisa melelehkannya. Jika bahan abadi digunakan untuk memadatkan tubuh Raja Naga, itu bisa membuat kekuatan dan kekuatan pemulihan Raja Naga meningkat secara mengerikan. Saat Wang Xian tenggelam dalam dunianya sendiri, dia merasakan kedatangan Perdana Menteri Gui dan melihat dengan rasa ingin tahu. Ketika dia sampai di bawah singgasana naga, Perdana Menteri Gui melihat buah jiwa Wang Xian dan berlutut di tanah. Dia membungkuk dan meletakkan tubuh ubur-ubur abadi di bawah kayu abadi. Mendesis, mendesis, mendesis. Api yang dipancarkan oleh kayu yang tak berujung tidak terlalu menakutkan. Saat dipegang di tangan, hanya akan ada semacam panas. Itu tidak akan menyebabkan banyak kerugian bagi orang tersebut. Namun, saat tubuh ubur-ubur abadi diletakkan di bawah kayu, suara terbakar bisa terdengar. Perdana Menteri Gui menggerakkan lengannya dan mangkuk kuning tanah besar muncul di tangannya. Dia kemudian menempatkan zat abadi ke dalam mangkuk. Setiap ubur-ubur abadi memiliki ukuran tubuh puluhan meter. Semua ubur-ubur abadi telah melelehkan sekitar 2 hingga 3 ton cairan. Cairan itu memancarkan cahaya putih susu dan mengandung energi khusus. Seperti yang diharapkan,
zat abadi yang tidak bisa dihancurkan akan dibakar di bawah kayu tak berujung. Kilatan melintas di mata Perdana Menteri Gui. Setelah melelehkan semua ubur-ubur abadi, dia sekali lagi membungkuk pada buah jiwa Wang Xian. Wang Xian menatap Perdana Menteri Gui dengan ekspresi puas di wajahnya. Begitu dia menjadi anggota Istana Naga, dia akan memiliki kesetiaan 100% dan tidak berpikir dua kali. Ini sangat penting untuk perkembangan Istana Naga. Perdana Menteri Gui memetik buah jiwa Wang Xian dan pergi ke kolam naga. Xiao Yu, Lan Qingyue dan yang lainnya berdiri di sana dan menunggu dengan tenang. Putri Sulung, Ratu Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk pada mereka. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan meletakkan buah jiwa Wang Xian di atas kepala naga. Berdengung. Ketika buah jiwa memasuki kolam naga, Wang Xian langsung merasa bahwa dia bisa merasakan tubuhnya sendiri. Menabrak. Setelah itu, material abadi ditempatkan ke dalam kolam naga. Materi abadi adalah energi khusus. Bahkan kolam naga tidak bisa mengubahnya menjadi darah naga. Itu hanya bisa diserap secara langsung. Fiuh, akhirnya aku bisa mengendalikan tubuhku sendiri. Wang Xian menghela napas lega. Dengan pikiran, dia segera mengaktifkan transformasi Divine Dragon. Darah naga di sekitarnya menyembur ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan. Wang Xian seperti spons, menyerap semua jenis energi dengan gila-gilaan. Raja Naga sedang bangkit. Perdana Menteri Gui menghela nafas lega saat melihat energi di tubuh Wang Xian di Dragon Pool. Dia berbicara dengan Xiao Yu, Lan Qingyue, dan yang lainnya. Mungkin tidak butuh lebih dari sebulan untuk sedikit abadi untuk dibangkitkan. Lan Qingyue dan yang lainnya melihat perubahan di kolam naga, dan kekhawatiran mereka juga berkurang. Putri tertua, Ratu Naga, aku akan mengurus masalah di Istana Naga pertama. Perdana Menteri Gui mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dengan sekejap, dia datang ke Gua Naga. Dia melihat ke depan dan memeriksa Tang Yingxuan yang sedang mengambang di ladang naga. Kemudian, dia memanggil Ao Jian dan Ao Qitian untuk berenang menuruni air terjun energi spiritual. Segera, ketika mereka tiba, dasar air terjun spiritual dipenuhi makhluk air yang tak terhitung jumlahnya. Mereka diam-diam tinggal di dasar laut dan menyerap energi spiritual. Selain makhluk air, semua anggota Istana Naga juga berkultivasi di sana. Perdana Menteri Gui tampak puas. Ao Jian dan Ao Qitian, kalian menjaga sekeliling. Makhluk air ini adalah fondasi Istana Naga kita. Kita harus memastikan kultivasi mereka tidak akan terganggu. Jangan khawatir, Perdana Menteri Gui. Serahkan pada kami. Ao Qitian menepuk dadanya dan berjanji. Oke. Perdana Menteri Gui melihat sekeliling. Munculnya air terjun energi spiritual ini dapat mempersingkat proses perkembangan makhluk air di sekitar Istana Naga selama 80 hingga 90 tahun. Tidak butuh waktu lama untuk membangun peradaban akuatik. Sepertinya kita harus membina pejabat sipil secepat mungkin. Perdana Menteri Gui bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengeluarkan sebuah buku dan pena dari cincin interspatialnya dan mulai merencanakan pengembangan makhluk air di masa depan serta pembentukan tatanan bawah air setelah kemunculan pejabat sipil. Waktu berlalu dengan lambat. Vitalitas Wang Xian di kolam naga semakin kuat dan kuat. Tubuh naga ilahi tumbuh perlahan. Energi luar biasa dari 4 mayat dewa abadi, ditambah dengan energi khusus dari materi undead. Dalam 10 hari, tubuh Wang Xian sepanjang 10 meter telah pulih sepenuhnya. Namun, sepertiga dari darah naga di kolam naga belum diserap. 12 hari kemudian, tubuh Wang Xian tumbuh sekitar 13 meter. Hampir semua darah naga di kolam naga telah diserap. Di samping kolam naga, Xiao Yu, Lan Qingyue, dan yang lainnya memandang Wang Xian yang sedang berbaring di kolam naga dengan gugup. Wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi. Selamat datang kembali, Raja Naga. Perdana Menteri Gui, yang berada di samping, memperlihatkan senyuman di wajahnya. Dia berlutut di tanah dengan hormat dan berkata kepada Wang Xian yang berada di kolam naga. Mengaum. Raungan naga samar datang dari mulut Wang Xian. Dia membuka matanya perlahan dan cahaya 5 warna melintas. Xiao Xian, saudara laki-laki. Ketika Xiao Yu, Lan Qingyue, dan gadis-gadis lain melihat bahwa Wang Xian telah bangun, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Wang Xian menatap mereka dan tersenyum. Tubuhnya melayang perlahan saat dia perlahan beradaptasi dengan tubuhnya. Tubuhnya setinggi 13 meter sekitar 3 meter lebih besar dari sebelum dia meninggal. Energi menakutkan ditransmisikan dari tubuhnya. Wang Xian merasa tubuhnya telah mengalami beberapa perubahan khusus. Pertahanan dan kecepatan pemulihan tubuhku setidaknya 2 kali lipat. Meskipun kekuatan ofensif saya tidak meningkat, diri saya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Berdasarkan basis kultivasi saya harus menjadi makhluk abadi tingkat menengah.
Jika aku menghadapi dua pria parubaya iblis itu lagi, aku pasti akan memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Aku bahkan mungkin bisa menekan mereka. Pertahanan tubuh Dewa Naganya sudah sangat menakutkan. Sekarang pembelaannya berlipat ganda, itu adalah perubahan kualitatif. Kali ini, bahkan jika dia menerima serangan pria parubaya iblis itu secara langsung, dia paling banyak akan terluka ringan. Tubuh Wang Xian bergerak dan terbang ke sisi kolam naga. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bentuk manusia. Saudara laki-laki, Xiao Xian. Beberapa gadis memeluknya dengan mata sedikit merah. Wang Xian tersenyum pada mereka dan menepuk punggung mereka. Dia menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata, apa yang kamu khawatirkan aku sudah memberitahu kalian sebelumnya untuk menunggu kebangkitanku. Bahkan jika kami tahu, kami masih akan khawatir. Xiao Yu memeluk lengan Wang Xian dan berkata dengan air mata kebahagiaan. Baiklah, baiklah. Bukankah ini baik-baik saja? Wang Xian menghibur kelima gadis itu sejenak sebelum berjalan menuju Perdana Menteri Gui. Raja Naga, kamu telah bekerja keras beberapa hari ini. Aku telah bekerja keras untuk Istana Naga dan Raja Naga. Perdana Menteri Gui tersenyum. Bagaimana keadaan di bawah air terjun energi spiritual sekarang? Wang Xian mengangguk dan bertanya. Jangan khawatir, Raja Naga. Semuanya dalam keadaan baik. Perdana Menteri Gui mengikuti di samping Wang Xian dan berjalan ke Istana Raja Naga. Di mana tubuh Tang Yingxuan, apakah dia sudah dikuburkan, atau? Wang Xian terdiam beberapa saat dan bertanya kepada Perdana Menteri Gui dengan berat hati. Raja Naga, situasi Nona Tang saat ini sangat istimewa. Silakan ikuti saya. Perdana Menteri Gui berkata kepada Wang Xian. Wang Xian sedikit terkejut dan menatap Perdana Menteri Gui dengan heran. Raja Naga, lihat ke sana. Perdana Menteri Gui menunjuk ke depan. Wang Xian melihat ke depan dan ekspresinya berubah. Dia pindah dan muncul langsung di Dragonfield. Dia memandang Tang Yingxuan yang dikelilingi oleh sejenis lumba-lumba dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Wang Xian berjalan perlahan ke arahnya dan datang di depannya. Dia melihat posisi dada Tang Yingxuan. Saat ini, luka di sana benar-benar hilang. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah muda. Dia berbaring di sana seperti seorang gadis muda dengan elemen merah muda, membuatnya terlihat sangat menarik. Apa yang sedang terjadi dia jelas. Mata Wang Xian berbinar saat dia menatap lumba-lumba di sekitarnya. Dia penuh dengan senyuman. Untung dia tidak mati. Bagus dia tidak mati. Anda menyelamatkan hidup kami. Wang Xian menghela nafas lega dan berjalan ke arahnya perlahan. Ketika lumba-lumba melihat Wang Xian berjalan mendekat, mereka berinisiatif untuk membuka jalan baginya. Wang Xian berjalan ke sisi Tang Yingxuan dan melihat tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya dan tidak bisa membantu tetapi menyentuh wajahnya. Senyum muncul di wajahnya. Aku tahu itu. Aku tahu dia orang menyebalkan. Seorang mesum. Di kamar tidur Raja Naga, 5 gadis sedang berdiri di atas panggung dan melihat lapangan naga. Lan Qingyue tidak bisa membantu tetapi mendengus dengan dingin ketika dia melihat pemandangan ini. Sun Lingxiu tersenyum tipis. Omong-omong, Tang Yingxuan dapat dianggap telah menyelamatkan hidup kita. Mendesah. Ajiaya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yu menjulurkan lidahnya. Dulu, saya memutuskan untuk mencari pacar hanya seperti kakak saya. Di masa depan, saya pasti tidak akan menemukan orang seperti dia. Jika saya ingin menemukan seseorang, saya harus menemukan seseorang yang tidak bisa mengalahkan saya. Dengan begitu, dia tidak akan menindasku dan akan melakukan apapun yang kuinginkan. Saat dia mengatakan ini, sesosok tiba-tiba muncul di benaknya dan dia tidak bisa menahan senyum. Xiao Yu, melihat betapa bahagianya kamu, apakah kamu memikirkan seseorang? Lan Qingyue melihat senyum Xiao Yu yang agak familiar dan menaksirnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana ini mungkin? Xiao Yu tertegun dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Benar-benar mengapa saya merasa seperti Anda memiliki seseorang di hati Anda? Lan Qingyue berkata sambil tersenyum. Bagaimana ini mungkin, saya belum pernah bertemu dengan pangeran tampan saya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Xiao Yu menggelengkan kepalanya dengan keras dan dengan tegas menyangkalnya. Xiao Yu, kamu sudah berumur 21 tahun. Anda dapat menemukan pacar sekarang. Ah, kakak ipar, kamu harus merawat kakakku dengan baik sekarang. Tidak baik memiliki terlalu banyak saudara ipar. Kalian sudah cukup. Kamu gadis kecil, buat gua naga untuknya di samping. Biarkan dia tinggal di gua naga dan tunggu dia pulih. Wang Xian berbalik perlahan dan berkata kepada Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Juga, panggil Aojian, Aokitian, dan klan iblis aneh itu. Mata Wang Xian berkedip saat dia berbicara lagi. Raja Naga, apakah kamu akan
Perdana Menteri Gui ragu sejenak sebelum bertanya. Aku akan membunuh jalanku ke dunia itu. Mata Wang Xian dingin saat dia berbicara. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui merasakan hawa dingin di hatinya. Dia segera menganggukkan kepalanya dan berjalan keluar. Pohon leluhur telah mengakui saya sebagai tuannya. Di masa depan, saya akan memiliki kemampuan gila untuk bangkit kembali tanpa henti. Namun, kebangkitan membutuhkan energi yang sangat besar untuk merekonstruksi tubuh fisik saya. Semakin kuat saya, semakin banyak darah naga yang harus saya bangkitkan. Di masa depan, akan sangat sulit untuk membangkitkan saya. Saya bahkan mungkin tidak dapat mendukung diri saya sendiri untuk bangkit kembali. Kali ini, bahkan jika dua pria parubaya iblis itu ingin mengalahkan kita, akan sulit bagi mereka untuk membunuh kita. Setiap 9 kuali dunia akan memiliki sumber daya yang kaya. Di sana, saya akan menggunakan sumber daya di dunia itu untuk mengangkat Ao Yao ke alam dewa abadi. Ketika itu terjadi, saya akan membalikkan dunia 9 kuali. Wang Xian adalah orang yang selalu membalas dendam atas kekurangannya. Ketika dua pria parubaya iblis menyergap mereka, kedua belah pihak sudah menemui jalan buntu. Bahwa Wang Xian tidak akan menunggu mereka datang kepadanya. Sebaliknya, dia akan pergi ke dunia 9 kuali untuk mencari mereka. Dia akan berjuang menuju dunia 9 kuali. Dia akan berjuang untuk menyuburkan pertempuran dan membunuh untuk menghentikan pembunuhan. Hari ini, dunia kuali kuningku telah muncul. Warga dunia nyata, tolong beri saya pencerahan, hahaha. Hari ini, Sekte Abadi Surga Kuning kita telah muncul. Tolong beri kami pencerahan. Hari ini, Sekte Abadi Hunyuan kami telah muncul. Kami adalah satu-satunya Hunyuan di dunia. Hari ini, 9 Sekte Abadi teratas kami telah muncul. Semua orang berbakat di dunia dapat bergabung dengan Sekte Abadi kami. Pada saat ini, suara lemah memasuki telinganya. Wang Xian tercengang dan ekspresi kaget muncul di matanya. Tubuhnya bergerak dan muncul di langit di atas Istana Naga. Dia melihat ke arah Huaxia. Hari ini, Sekte Langit Dunia Kuali Kuning telah muncul. Sekte Langit Huaxia telah muncul kembali di dunia. Semua sekte telah beribadah dan semua orang luar telah tunduk. Suara tumpang tindih dari 5 hingga 6 benda langit terdengar. Suara ini telah menyebar ke lebih dari seluruh Huaxia. Fiuh! Wang Xian menarik napas dalam-dalam. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dunia 9 kuali telah muncul. Dunia kuali kuning telah muncul. Dunia Yellow Cauldron telah muncul dengan cara yang terkenal. Dewa abadi telah menggunakan kekuatan besar mereka untuk mengumumkan kedatangan mereka ke dunia. Orang bisa membayangkan bahwa Huaxia dan bahkan seluruh dunia telah mengalami perubahan drastis karena kemunculan dunia 9 kuali. Seni bela diri kuno tidak lagi menjadi seni bela diri kuno tetapi seni bela diri. Kemungkinan besar lebih banyak orang akan bersentuhan dengan seni bela diri dan menjadi seniman bela diri. Dan satu persatu, Sekte Abadi akan mengendalikan seluruh dunia seni bela diri. Ini adalah Sekte Abadi. Wang Xian kagum dengan pengumuman beberapa patung dewa abadi ini. Suatu hari, dia juga akan mengumumkan Istana Naga seperti ini. Raja Naga, Raja Naga. Saat ini, Perdana Menteri Gui, Ao Jian, Ao Qitian, dan sekelompok setan aneh datang ke sisinya dan menyapanya dengan hormat. Ya, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Zaman keemasan telah dimulai. Kita harus meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Matanya berkedip saat dia menoleh dan melihat ke arah air terjun energi spiritual. Ayo masuk ke dunia 9 kuali. Raja Naga, apakah kita akan membalas dendam? Ao Qitian mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata dengan ekspresi ganas. Itu benar. Ayo cari mereka. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan tatapan dingin. Tatapannya menyapu anggota Istana Naga di depannya. Perdana Menteri Gui, Anda akan menjaga Istana Naga. Ao Qitian, Ao Jian, dan klan iblis aneh akan mengikutiku. Ada 3 yang abadi, 15 ahli alam yang baru lahir, dan lebih dari 130 ahli alam. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan, terutama untuk klan iblis yang aneh. Teknik pembunuhan mereka sangat menakutkan. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui dan yang lainnya segera menanggapi dengan keras. Siap-siap, kami akan pergi besok, Wang Xian berkata kepada mereka. Dengan sekejap, dia tiba di kamar tidur di Istana Naga. Xiao Xian, melihat Wang Xian masuk, Lan Qingyue dan yang lainnya segera berjalan mendekat. Aku sedang bersiap untuk pergi ke dunia besok itu. Wang Xian berkata kepada mereka. Apa? Kelima gadis itu tercengang saat mereka menatapnya dengan heran. Kuali kuning sudah muncul di dunia. Kita harus membalas dendam kali ini. Jangan khawatir, saya pemilik pohon leluhur dan pohon pengembalian jiwa. Selama saya memiliki sumber daya untuk bangkit kembali, saya dapat bangkit kembali tanpa batas waktu.
Wang Xian meyakinkan mereka. Ding, apakah Anda ingin membuat jarum penenang laut? Jarum penenang laut level 1 membutuhkan 1 ton material level 13 dan 3 ton material level 12. Setelah menghibur Xiao Yu, Lan Qingyue, dan yang lainnya, Wang Xian pergi ke lokasi jarum penenang laut. Jarum penenang laut bisa diambil. Fungsi utama jarum itu adalah untuk menstabilkan ketenangan dalam radius 100 km dari Istana Naga. Bahkan jika ada tsunami, itu akan tenang begitu tiba di sini. Ketika saya pertama kali membangun Istana Naga, saya hanya membutuhkan sedikit bahan. Itu benar-benar berkah. Sekarang, saya butuh banyak bahan untuk membuat jarum penenang laut. Wang Xian melihat jarum besar yang menenangkan laut dan melihat material di cincin interspatialnya. Dengan semua bahan di cincin interspatial saya dan batang logam di tangan Aoki Tian, saya bisa membuat jarum penenang laut. Wang Xian berpikir sendiri. Kemudian, dia meminta Aoki Tian untuk membawa tongkat besinya yang patah. Kali ini, dia harus siap sepenuhnya saat memasuki dunia lain. Senjata Aoki Tian setidaknya harus bagus. Ding, apakah Anda ingin membuat jarum penenang laut? Saat semua bahan sudah siap, suara sistem berbunyi. Dikonfirmasi. Ledakan, ledakan, ledakan. Di samping jarum penenang laut pertama, jarum penenang laut besar lainnya perlahan muncul. Jarum penenang lautan setebal 5 meter dan tinggi 200 meter. Wang Xian mengulurkan tangannya dan memegang jarum penenang lautan. Menyusut. Berdengung. Jarum penenang lautan langsung menyusut dan berubah menjadi gada emas sepanjang 2 meter. Kata-kata jarum penenang laut dalam emas sangat jelas. Jarum penenang lautan level 1 sebanding dengan senjata level abadi. Wang Xian melambaikan tangannya dan melemparkannya ke arah Aoki Tian. Jarum yang menenangkan lautan ini adalah hadiah untukmu. Terima kasih, Raja Naga. Ekspresi terbakar melintas di mata Aoki Tian saat dia membelai jarum penenang lautan dengan wajah penuh cinta. Besar. Dengan jentikan lengannya, jarum penenang samudera melebar hingga ukuran 4 meter. Aoki Tian menyeringai. Jenis senjata yang bisa mengembang dan menyusut ini adalah senjata terbaik untuknya. Dia bahkan bisa membuat jarum penenang lautan tumbuh hingga ukuran 200 meter saat dia bertarung. Dia menggerakkan tubuhnya dengan penuh semangat dan terbang menuju medan naga. Dia siap untuk melambai-lambaikannya. Aoki Tian adalah satu-satunya di seluruh Istana Naga yang memiliki senjata setingkat Dewa Abadi. Wang Xian mengangkat alisnya. Pedang di tangannya masih merupakan senjata spiritual level 12. Dia tidak tahu bagaimana menempa senjata spiritual level 13 karena melibatkan formasi. Oleh karena itu, dia harus mengukir formasi pada senjatanya. Karena formasi, jarum ilahi yang menenangkan lautan bisa menjadi lebih besar dan lebih kecil. Saat ini, manik naga kayu dan manik naga api masih membutuhkan setidaknya 1 tahun pemeliharaan sebelum mereka dapat ditingkatkan ke tingkat dewa yang abadi. Manik naga air hanya level 12. Masih sedikit kurang untuk meningkatkannya ke level 13. Aku tidak memiliki manik naga emas dan manik naga bumi saat ini. Wang Xian melihat ketiga senjata manik naganya dan berpikir. Nama Wang Xian, ras naga dewa 5 elemen, dapat berubah menjadi manusia. Tingkat-tingkat 9. Energi naga 19.000, 3.421 per 10 miliar. Kemampuan supranatural memerintah suku air di bawah levelnya sendiri. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstrak ki naga. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Teknik pemurnian api menggunakan api asal untuk menyempurnakan segalanya. Teknik pemurnian air menggunakan teknik pemurnian air untuk menyempurnakan sesuatu untuk bersenang-senang. Keterampilan pertempuran water clone, dasar, blade storm, menengah, air instan, dasar. Setelah kebangkitan ini, energi nagaku meningkat lebih dari 10 juta. Namun, saya masih 800 juta lagi untuk naik level. Keesokan paginya, Wang Xian, Aoki Tian, Ao Jian, dan klan misterius lainnya berdiri di udara. Mereka menatap langit dengan ekspresi dingin. Xiao Xian, kamu harus hati-hati. Saudaraku, berhati-hatilah. Jangan biarkan aku dan iparku khawatir. Di bawah, Xiao Yu, Lan Qingyue dan yang lainnya mengangkat kepala untuk melihat Wang Xian dan menginstruksikannya dengan keras. Jangan khawatir. Kalian tunggu aku di sini. Wang Xian mengangguk pada mereka dan menarik napas dalam-dalam. Cahaya merah dan biru berkedip di matanya. Formasi belum diaktifkan. Kami pasti akan terluka setelah masuk. Kita harus menemukan tempat untuk pulih dari cedera kita terlebih dahulu. Wang Xian menginstruksikan mereka. Itu Raja Naga. Sekelompok lebih dari 100 anggota Istana Naga membalas Wang Xian. Baiklah, ayo masuk. Niat membunuh melintas di mata Wang Xian. Dia menatap tempat di mana formasi lemah. Dengan lambaian tangannya,
sebuah retakan terbuka. Masuk! Ao Jian berteriak keras. Setan-setan aneh dengan cepat memasuki formasi. Mengikuti Ao Jian dan Ao Qitian, mereka merobek ruang dan memasuki formasi. Retakan! 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 Serangan mengerikan dari formasi langsung tiba. Semakin kuat orang itu, semakin kuat serangan formasi ketika dia masuk. Mereka yang berada di tingkat abadi dapat melindungi mereka yang masih bayi dan stage agar tidak masuk, tetapi mereka tidak dapat membiarkan Wang Xian masuk dengan aman. Mendesis. Serangan formasi langsung menyebabkan banyak luka di tubuh mereka, menyebabkan ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Hanya dalam sepersekian detik, sepotong langit muncul di hadapan Wang Xian. Di wilayah laut, ada banyak pulau. Ada banyak burung hitam aneh terbang di langit. Burung-burung hitam itu tampak seperti burung gagak. Mereka memiliki mata merah darah saat mereka memindai area di bawah mereka dengan ganas. Bangunan-bangunan di pulau-pulau itu sebagian besar berwarna hitam. Bahkan air laut di bawahnya sedikit hitam, menyebabkan seluruh wilayah laut dipenuhi perasaan suram. Itu tidak terlihat seperti negeri dongeng di dunia Yongchang. Wang Xian dan yang lainnya bergerak dan langsung pergi ke laut di bawah. Ao Yao, pimpin anggota klanmu untuk menyelidiki lingkungan terlebih dahulu. Wang Xian dan Ao Jian duduk bersila di dasar laut untuk memulihkan diri dari luka mereka. Mereka memerintahkan klan iblis aneh untuk menyelidiki lingkungan sekitar. Dengan kemampuan penyembunyian yang menakutkan dari klan iblis yang aneh, bahkan keberadaan tingkat dewa yang abadi tidak akan dapat mendeteksi mereka jika mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Itu Raja Naga. Ao Yao menganggukkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya pada sekelompok orang dan segera menyebar ke sekelilingnya. Fiuh. 2 hari kemudian, Wang Xian membuka matanya. Ao Jian dan Ao Qitian yang berada di samping juga berdiri perlahan. Dalam 2 hari ini, tidak ada satupun makhluk hidup yang muncul di sekitar kita. Wang Xian berdiri dan melihat ke depan. Menurut akal sehatnya, tidak ada makhluk hidup. Seluruh dasar laut seperti zona mati, memancarkan atmosfer yang menakutkan. Raja Naga, pria parubaya iblis yang menyerang kami saat itu mengembangkan teknik kultivasi yang aneh. Itu seharusnya milik jalan iblis. Ao Jian berkata dengan suara yang dalam. Ya. Wang Xian mengangguk. Ao Yao ada di sini. Raja Naga. Saat ini, sosok muncul di depan mereka satu persatu. Apakah kamu sudah menyelidiki semuanya? Wang Xian bertanya. Aku punya gambaran kasar tentang dunia ini. Dunia ini disebut dunia Yuding. Hanya ada 2 juta orang yang hidup di seluruh dunia. Sekte Jadehen Immortal dan Kepala Mayat Dao adalah 2 sekte abadi yang menguasai dunia ini. Menurut pemahaman kami, di masa lalu, ada 3 sekte abadi di dunia ini dengan populasi 10 juta. Sekte abadi lainnya dihancurkan oleh kolaborasi Sekte Jadehen Immortal dan Kepala Mayat Dao. Selain 2 juta orang yang masih hidup, ada juga hampir 10 juta boneka mati. Seluruh dunia seperti domain iblis. 690.